رب العالمين الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي يسر لي علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Ibu pengurus Dharma Wanita Kabupaten Wajo atau keluarga besar Dinas Pendidikan, alhamdulillah atas petunjuk dan ampunan Allah sehingga kita hari ini untuk bersilaturahmi dan dirangkaikan dengan acara arisan dan ceramah agama. Semoga kehadiran kita di tempat ini insya Allah kita akan diberi rahmat kasih sayang oleh Allah sehingga kita hidup bahagia lahir dan batin, dan tidak ada tempat yang pantas kita tempati di akhirat bersama seluruh keluarga kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat kepada Muhammad Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ibu-ibu dan wanita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema daripada kegiatan ini adalah wanita untuk mendukung pendidikan dan ukhuwah Islam. Ayat yang saya bacakan tadi Imran ayat 133, di mana Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Artinya, hendaklah kamu bersegera mengejar jalan ampunan Allah yang surga luas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya untuk meraih kebahagiaan harus memperbanyak istighfar. Ya. Kenapa perlu ada cara seperti begini? Karena istighfar itu perlu diterapkan. Karena itu diucapkan astagfirullah, tapi penjebaran melalui perbuatan kita digantikan dengan istighfar. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi istighfar itu adalah astagfirullahaladzim, tapi ada yang dimaksud dengan sayyidul istighfar. Yang dimaksud sayyidul istighfar itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sayyidul istighfar. Tidak salah kalau kita mengatakan astagfirullah, tidak apa, cuma tidak sempurna. Yang sempurnanya itu astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apalagi bulan ini Bu masih terasa adalah bulan Syawal. Sekarang kita berada di tanggal 29 Syawal. Hari Ahad nanti insya Allah kita sudah masuki 1 Rabiul Awal. Jadi tidak dirasa waktu. Andaikan misalnya tepat hari ini tanggal 1 Rabiul Awal, ya buat apa tidak dirangkaikan dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, "Alaiya, siapa yang bersalawat kepadaku, maka saya akan berikan 10 baginya kebajikan." Untuk itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar itu astagfirullah. Karena manusia itu kata Rasulullah al-insan makhluk kata manusia. Manusia itu adalah tempatnya hilaf, tempatnya salah. Jadi tidak ada yang bisa mengembalikan diri kita sebagai hamba Allah kecuali membaca istighfar. Orang yang mulutnya selalu menguraikan kata istighfar itu, mereka terbebas daripada dosa lidah. Kalau dosa lidah yang dikendalikan, lebih-lebih dosa perbuatan. Karena orang yang beriman itu ada 3 perangkat di tubuhnya yang perlu diistighfarkan. Apa itu? Pertama hati. Itu hati itu.
Karena hati itu tidak pernah berbohong. Ya, karena hati itu adalah saksinya Allah pada manusia. Siapa yang mengingkari kata hatinya, itulah yang mengingkari Tuhan. Makanya firasatnya hati itu tidak pernah meleset. Karena hati itu dekat sekali dengan Tuhan. Utamanya wanita. Wanita itu dekat sekali hatinya. Kenapa perlu saya sampaikan bahwa Rasulullah waktu Isra dan Mi'raj itu sampai Rasulullah di langit ke-7, ya serentak malaikat mengatakan amin. Kaget bertanya kepada Jibril, "Hei Jibril, siapa yang diizinkan malaikat yang puluhan juta yang ada di Sidratul Muntaha ini?" Maka Jibril berkata, "Itulah doanya perempuan di muka bumi." Makanya doanya perempuan di muka bumi itu kedengaran di langit ke-7. Ya, bahkan kata dalam satu kitab menjelaskan bahwa siapa yang sholat berjamaah di masjid, tidak ada perempuan yang ikut di belakangnya, hanya laki-laki semua, maka bisa saja itu 1 tahun baru bisa sampai doanya di langit ke-7. Ya. Tapi kalau ada perempuan yang di belakang sholat berjamaah dan ikut mengadukan, maka doanya seketika itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya perempuan. Sampai-sampai Rasulullah menjelang meninggal dunia, tidak ada wasiat yang ketiga kecuali istasun nisa, hargai wanita. Karena wanita itu luar biasa, itu wanita itu ya. Termasuk waliullah itu wanita. Apalagi dalam membina satu rumah tangga itu, kalau perempuan banyak istighfarnya, maka hidupnya itu, kata Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku, istriku adalah bidadariku, suamiku adalah mutiara sekaligus pahlawan hidupku. Sebab kenapa? Mereka dipenuhi dengan istighfar. Jadi untuk itu melalui ceramah pada hari ini, ayat yang saya bacakan tadi surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kamu mengejar jalan ampunan Allah. Mengejar jalan ampunan Allah. Orang yang bahagia itu bukan karena banyak hartanya. Orang yang bahagia itu bukan karena cantik istrinya, bukan karena ganteng suaminya. Tapi yang bahagia itu yang paling banyak istighfarnya. Istighfarnya. Karena yang sering mengganggu kejiwaan kita itu kan adanya dosa di antara kita. Ya, antara suami dan istri. Apalagi kalau suami itu harus tahu dirinya. Apa namanya suami? Suami itu adalah semua uang milik istri. Semua uang milik istri. Makanya jangan macam-macam laki-laki. Semua itu uang milik istri. Sedangkan istri itu adalah istana tempat ridha ilahi. Itu namanya istana tempat ridha ilahi. Kalau ingin merasakan ridha Allah, maka istri itu. Karena istri itu adalah ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Sebagian ayat-ayat Allah menciptakan istrimu dari kamu sendiri. Jadi wanita itu adalah ayat-ayat Allah. Meskipun ada pengkajian tentang apa tanda-tandanya wanita dikatakan sebagai ayat-ayat Allah, ya nanti ada tempat khusus itu diceritakan bahwa di sini letak ayat-ayat Allah dititip pada wanita. Jadi untuk itu, ibu-ibu, karena saya berbicara tentang istighfar, sayyidul istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasulullah mengatakan, siapa yang sering membaca dan sebagai pengantar tidurnya, maka tidurnya diberkahi oleh Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Untuk itu, apa amalan istighfar itu? Meskipun dibaca beribu kali, kalau amalannya tidak ada, tidak bisa juga. Banyak orang, banyak doanya, tapi tidak tahu amalannya. Salah satu doa bu yang sering kita ucapkan dan kita tidak pernah mengamalkan, jarang mengamalkan. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ada amalan dari segi bacaannya bu. Apa amalannya itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah sejenak. Ingat semua pekerjaan dunia, karena ada hubungannya dengan dunia. Nanti selesai diingat anak, jabatan suami, jabatan istri, rumah. Doakan di antara doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, karena kebaikan dunia. Nanti sudah tuntas itu, baru wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Beri kami kebaikan di akhirat dan jauhkanlah dari kami azab neraka. Itu amalannya. Makanya kalau ada iman sholat itu banyak sekali ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kapan doa untuk dunia, karena kita juga mau meraih dunia. Makanya ibu dan wanita mendukung pendidikan harus selalu berdoa. Siapa yang mendoakan suaminya bahagia selama di sana, insya Allah pasti bahagia, karena didengar doanya perempuan, karena perempuan itu jarang berbohong dibanding laki-laki.
Makanya pernah saya ditegur, Bu, saya ceramah di Kapolres. Ada ibu-ibu di sekolah, ya Ustaz, saya sholat duha kalau pergi sorry tugas, tahu-tahunya beristri di tempat tugasnya. Karena saya doakan dia bahagia selama justru dia begitu. Saya kata itu ujian itu, karena semakin tinggi ujian, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi juga ujian itu. Hasibanas ayat terakhir ayatul amanah mulaikan. Yang pertama, Bu, apa amalannya karena menjelang sholat asar sekalian? Dekat sekali. Dengan kamu. Yang pertama amalan istighfar itu, ibu-ibu dharma wanita. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik di waktu luangnya, begitu pula waktu sempitnya. Ya. Kita rumahku, gimana besar, aku megang, aku mau cinta dia. Pada Rasulullah mengatakan, Bu, ta'arraf ilallah firraha yarifuka fisika. Ingatlah Allah pada saat kamu bahagia, pada kamu berduit, nanti Allah mengingat kamu pada saat kamu tidak ada duit itu. Karena tidak selamanya ada uangnya di peda. Ada saat tertentu itu dia 1.000 rupiah tidak ada juga di dompet. Maka disitulah aktifnya Allah. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mengingat Allah pada saat dia luangnya, maka Allah akan mengingatnya pada saat dia sempitnya. Ya, Bu. Jadi untuk mendukung pendidikan dan ukhuwah Islamiyah harus banyak memberi. Setidak-tidaknya, Bu, yang namanya membelanjakan atau bersedekah itu tidak selamanya harus diberi dengan uang, diberi dengan harta. Rasulullah ada amalan sedekah yang paling hebat. Apa itu? Al-basasatu bis sedekah. Senyummu itu adalah sedekah. Kamu tahu tersenyum, Bu, wah Masya Allah, luar biasa sedekahnya. Oh ya, Rasulullah mengatakan al-basasatu bis sedekah. Senyummu itu adalah sedekah. Karena orang yang suka tersenyum itu bahagia hatinya. Makanya hati itu adalah cerminannya wajah. Makanya mata itu adalah jendela hati. Jadi siapa yang suka main mata itu main hati, main perasaan. Gitu kan? Ya karena ibu-ibu tunggu di sini ya harus saja supaya tidak perlu lagi berpikir langsung mentahnya itu. Jadi tersenyum. Teriru bahwa buku ini maka dia mah tersenyum kum kata ku dikata aja lah tersenyum. Kalau nama menyemunnya kita percaya sih pakai tanggal tidak. Apalagi ini bulan, Bu. Bulan Safar, tahu namanya bulan. Bulan ini ada yang menerjemahkan bahwa bulan Safar itu adalah bulan kemarau, bulan kering, sampai sampai air sungai. Matangga tuh itu singkangnya asal mereka na bahagia ibal di masa pasti mati itu selalu. Apalagi untuk baca kumenda ko. Ini kan balai. Tapi itu yang terjadi di bulan Safar. Rasulullah mengatakan hari Rabunya terakhir bulan Safar itu di situ diturunkan penyakit bala oleh Allah 320.000 jenis bala dengan penyakit yang diturunkan oleh Allah. Siapa yang selalu beristighfar, siapa yang selalu bersedekah, siapa yang selalu tersenyum, maka Allah akan tidak membagikan baginya penyakit dan bencana itu. Ini bulan Safar, masih terasa bulan Safar. Sekarang tanggal 29. Jadi perbanyak membaca istighfar supaya kita tidak kebagian daripada penyakit itu. Ada yang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya mau tersenyum? Tersenyum saya, mulut saya jelek. Siapa tahu saya tersenyum tersinggung orang. Rasulullah mengatakan, ad-do'ahu li'ikhwani, doakan saudaramu. Mendoakan itu kata Rasulullah itu lebih cepat diterima aksesnya dibanding dengan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Makanya siapa yang mendoakan orang maka 10 malaikat yang mendoakan kita selamat. Ya Bu, biasa maga telo doakan tahu? Biasa maga telo doakan gitu bagi bolata maupun dijati. Justru itu yang mustajab di dalam doa. Bayangkan